Perkenalkan, saya Mulyaviani akan menjelaskan tentang karakteristik dari surface acoustic wave sensor. Jadi, surface acoustic wave sensor itu adalah merupakan golongan mikroelektromekanikal sistem yang mengandalkan gelombang akustik yang bersentuhan dengan permukaan benda. Bendanya bisa berupa benda padat ataupun fluida. Dan karena ini biosensor, jadi untuk mendapatkan informasi berupa spektrum medis, biokimia, dan fenomena biofisik. Fungsi dari surface acoustic wave sensor itu ada dua kategori, yaitu inherent functionality dan extended functionality. Di inherent functionality merupakan fungsi dasar dari surface acoustic wave sensor, yaitu adalah untuk mendeteksi tekanan, regangan, torsi, suhu, dan massa. Terus ada fungsi tambahannya, yaitu extended functionality. Fungsi yang bisa ditambahkan berupa untuk mendeteksi uap kimia, materi biologis, kelembapan, radiasi UV, medan magnet, dan viskositas. Terus selanjutnya, gelombang akustik itu dapat dideteksi dan diterima dengan berbagai cara. Bisa dengan piezoelektrik, magnetostriktif, optik, thermal. Terus, klasifikasi dari surface acoustic wave sensor itu ada biosensor akustik homogen, hybrid biosensor akustik, dan transmisi biosensor akustik. Nah, biosensor akustik homogen itu adalah konfigurasinya hanya terdiri dari elemen piezoelektrik. Kalau hybrid biosensor akustik itu terdiri dari transducer piezoelektrik dan elemen sensing lainnya. Terus kalau transmisi biosensor akustik itu merupakan piezoelektriknya tidak digunakan dalam sensing, tapi digunakan untuk transmisi atau penerimaan gelombang akustik. Saya Joshua dan saya akan mempresentasikan mengenai desain dan operasi dari SAW. Sinyal impuls elektromagnetik itu dikirimkan dengan menggunakan kabel atau tapak kabel dan kemudian ditransmisikan dengan menggunakan IDT. Gelombang akustik permukaan atau SAW berpropagasi sepanjang permukaan dari substrat dan kemudian respon itu ditransmisikan kembali dengan menggunakan sinyal elektromagnetik dan ditransmisikan untuk kemudian diproses. Sedikit detail, SAW itu terbuat dari piezoelektrik dan kemudian dia berbentuk seperti sisir-sisir yang kemudian didevelop dengan menggunakan fotolitografik atau proses-proses lain. Dan elektrod-elektrod ini biasanya terbuat dari inert metal atau alloy, seperti contohnya AU atau krom, AU, dan krom, seperti itu. Gelombang akustik yang tergenerasi itu perpendikular terhadap IDT dan juga dengan arah keluar dan memiliki kecepatan 10⁵ kali dibandingkan dengan gelombang cahaya. Dan gelombang akustik ini itu hanya terrestriksi pada permukaan substrat dan kemudian memiliki kedalaman penetrasi itu sangat kecil. Oleh karena itu memiliki surface energi yang sangat tinggi. Kemudian ada one port resonator. Pada desain ini terdapat satu set IDT dan kemudian ada dua reflektor di kiri kanan yang mempunyai periode dari lambda per 2 yang digunakan untuk merefleksikan gelombang permukaan terhadap IDT untuk resonansi dan kemudian mendapatkan sinyal resonansi itu. Desain ini biasanya dikonsiderasi untuk membuat sirkuit yang berosilasi. Kemudian ada two-port resonator. Pada desain ini terdapat dua IDT dan diantaranya terdapat layar rekognisi zat-zat kimia. Lalu gelombang surface yang terpropagasi akan teralterasi karena adanya gangguan yang terdapat pada layar rekognisi tersebut. Dan sinyal yang sinyal sudah teralterasi itu akan diterima oleh IDT output. Dan untuk selektivitasnya itu tergantung dengan layer rekognisi dari zat-zat kimianya. Desain ini dikembangkan untuk filter dari frekuensi yang spesial dan biasanya untuk sensor dipakai desain ini. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi dari surface acoustic wave sensor atau biasa disebut sebagai SAW sensor. Sebenarnya SAW sensor ini banyak diaplikasikan untuk buat deteksi temperatur, tekanan, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan lebih detail menjelaskan tentang penggunaannya, pengaplikasiannya terhadap pendeteksian hidrogen. Oke, di sini terdapat skematik diagram dari deteksi hidrogen, di mana SAW di sini
atau sensor acoustic wave-nya ditambahkan PT Coated GNO Nanorods. Mungkin sebelumnya mau jelasin juga bahwa di sini kita menggunakan dual delay system, di mana seperti katanya ada dual, yaitu ada dua channel yang digunakan, yaitu sensing channel dan reference channel. Untuk sensing channel tersebut dia ditambahkan dengan PT Coated GNO Nanorods, sedangkan untuk reference channel tidak ditambahkan. Nah, fungsinya sensing channel ini dia buat mendeteksi hidrogen yang ada beserta lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk reference channel sendiri itu buat mendeteksi sekitar lingkungannya saja. Jadi di sini setelah mereka menangkap nilai frekuensi yang ada dari sensing sama reference, entah nilai tersebut diamplifikasi, terus dimasukkan di mixer, di mana nilai sensing akan dikurangkan nilai reference channel, sehingga kita tuh bisa mendapatkan nilai dari ikatan hidrogennya saja. Nah, dari situ akan masuk ke phase filter dan kita akan mendapatkan outputnya. Nah, mungkin mau menjelaskan juga kenapa sih menggunakan PT Coated GNO Nanorods. Di sini kita menggunakan hal tersebut karena pertama, itu sangat mudah dibuat dengan cara si GNO Nanorods-nya itu dipanaskan selama 5 jam dengan suhu 90 derajat. Ntar habis itu ditambahkan si PT-nya dan akan ditempelkan di sensor si SAW-nya. Nah, kedua, si GNO Nano sama PT ini dia sangat sensitif sekali sama hidrogen. Jadi sehingga ketika ada suatu atom hidrogen ketemu dengan senyawa tersebut, mereka akan sangat cepat untuk menangkapnya dan mendeteksinya. Sangat sensitif istilahnya. Nah, dengan itu makanya sensor ini bisa digunakan untuk mendeteksi adanya hidrogen. Nah, di sini ada result nih dari si SAW sensor dengan PT Coated GNO tadi. Nah, di mana di sini ada konsentrasi dari hidrogen per part million ppm ini. Jadi ini dalam miliar istilahnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketika dia mungkin sekitar awal-awal dia masih sekitar 8,36 kHz, 12,6 kHz, 17,47, 20, terus 26,2 kHz. Ini mereka naik kHz-nya sesuai dengan si konsentrasi dari hidrogennya. Namun setelah dari 26,2 kHz ini atau yang setelah 6000 ppm, si SAW sensornya ini akan menjadi steady state, di mana mereka akan sinyalnya ini seperti sinyal menuju asimtot lah, istilahnya akan stabil gitu. Berarti tidak akan mendeteksi lebih dari 6000 ppm, sehingga kita tidak tahu lagi nih kalau mau deteksi 10.000 ntar gimana gitu-gitu. Nah, maka mungkin di sini SAW sensor masih mempunyai batasan dari menangkap hidrogen. Namun di sini kita bisa lihat bahwa SAW sensor masih bisa digunakan untuk menangkap hidrogen, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk yang seperti yang tadi dibilang buat renewable energy, khususnya di hidrogen power plant gitu. Dan juga ketika dia udah menuju steady state, dia kalau mau di restart harus menentukan waktu 2-3 menit. Jadi itu juga kelemahannya. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa SAW ini merupakan suatu sensor akustik, di mana dia bisa berjalan di surface suatu material. Salah satunya yaitu untuk aplikasinya untuk menangkap hidrogen, di mana sangat berguna untuk penggunaan power plant di renewable energy yang khususnya buat hidrogen. Ya, sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.